Oke, next kita lanjut. Tadi kita sudah melihat hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana sih cara menjaga hewan dan tumbuhan ini agar tidak punah. Oke, kita klik. Nah, yang pertama, anak-anak coba perhatikan. Ada yang disebut dengan kita membuat cagar alam. Nah, sekarang pertanyaannya, cagar alam itu apa? Nah, cagar alam itu adalah wilayah yang di dalamnya adalah tumbuhan, hewan atau ekosistem yang khas, ya. Artinya di situ ada beberapa tumbuhan dan hewan yang dilindungi, ya. Nah, sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang biak secara alami, ya. Jadi di sini supaya mereka tidak terganggu oleh manusia, cagar alam ini biasanya dilindungi ketat, ya. Nah, karena itu kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam ini karena takutnya mengganggu proses perkembangbiakan mereka secara alami, ya. Kita bisa masuk ke cagar alam ini, namun di sini ada peraturan yang harus kita lalui, yang harus kita tahu, ya. Nah, kalau kita misalnya mau masuk ke cagar alam ini, kita harus memiliki surat izin khusus terlebih dahulu, ya, dari orang yang atau petugas yang menjaga cagar alam ini. Nah, kalau kita tidak punya surat izin khusus dari mereka, kita tidak boleh masuk, ya. Mereka tidak bisa memberikan izin kita untuk masuk. Nah, ini ada beberapa contoh cagar alam yang ada di Indonesia, ya, terutama yang ada di Pulau Sumatera. Itu ada cagar alam Rafflesia. Nah, itu ada di Aceh. Nah, bunga Rafflesia itu biasanya, ya, sering kita kenal dengan nama bunga bangkai, ya. Itu yang dinamakan dengan bunga Rafflesia, ya. Kemudian ada yang dinamakan cagar alam Gunung Krakatau. Kemudian ada batu gajah, itu tepatnya di Sumatera Utara. Nah, nanti kalian bisa browsing di internet, ya, gambar-gambar dari cagar alam ini tadi. Atau misalnya ada anak-anak yang belum tahu, ya, gambar dari cagar alam Rafflesia yang berasal dari Aceh itu seperti apa, kalian bisa browsing di internet, ya. Kalian bisa lihat gambarnya bunga itu seperti apa. Nah, seperti pada contoh yang ada di samping ini. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang dilindungi. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian kita next ke cara yang kedua. Ada yang disebut dengan suaka marga satwa. Nah, suaka marga satwa itu, ya, itu adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Nah, misalnya di sini adalah gajah, ya. Jadi suaka marga satwa ini juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah itu. Jadi di sini kalian bisa lihat, ya, beberapa contoh suaka marga satwa yang berada di Indonesia. Nah, ini ada dua, ya. Ada suaka marga satwa Gunung Leuser, ya. Dia melindungi kera, kemudian badak Sumatera dan gajah. Kemudian ada juga yang bertepatan di ujung kulon. Nah, dia melindungi badak Jawa dan rusa. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada 6, ya. Ada 6 tempat, ya. Di sini ada nama, lokasi dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Nah, yang pertama kita ambil contoh suaka marga satwa Danau Sentarum. Nah, lokasinya itu ada di Kalimantan Barat. Nah, hewan atau tumbuhan yang dilindungi di sini itu ada ikan arwana, kemudian ada ikan belida. Nah, ikan belida ini adalah ikan yang sering digunakan oleh masyarakat Utu Sibau atau Kabupaten Kapuas Hulu itu untuk membuat makanan khas yang ada di sana, ya. Makanan khas orang Utu Sibau itu adalah kerupuk basah, ya. Kalau anak-anak pernah makan, ya, di daerah Pontianak itu banyak sekali, ya. Ikan ini yang digunakan mereka untuk membuat atau bahan olahan untuk membuat kerupuk basah tersebut. Kemudian ada juga burung rangkong, kemudian ada buaya muara, dan ada orang hutan. Jadi ini adalah salah satu suaka marga satwa yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Danau Sentarum, ya. Kalian juga nanti bisa browsing, ya, tempat-tempat seperti yang terdapat di bagian suaka marga satwa ini, ya.
Kalian bisa browsing nanti. Kemudian ada yang disebut dengan Taman Nasional Komodo. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tepatnya ada di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali tempat-tempat yang dilindungi, kemudian ada juga hewan-hewan yang dilindungi, ya. Jadi sesuatu atau wilayah Suaka Marga Satwa ini dia khususnya untuk melindungi hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Oke, kita next, kita lihat yang ketiga, ada yang disebut dengan taman nasional. Nah, di sini Ibu mengambil satu contoh, yaitu Taman Nasional Komodo, ya. Nah, di sini taman nasional hampir mirip dengan cagar alam, di mana di dalam kawasan ini dia juga ada tumbuhan, ada hewan, dan ada ekosistem yang dilindungi, ya. Jadi ada beberapa hewan, tumbuhan yang dilindungi oleh atau yang ada di dalam taman nasional ini. Jadi taman nasional ini boleh dikunjungi, ya, jika memiliki tujuan seperti penelitian, kemudian pendidikan, rekreasi atau liburan, dan pariwisata. Jadi ini adalah 3 cara yang bisa kita lakukan untuk pelestarian makhluk hidup yang ada di Indonesia. Oke, kita back, kita lihat lagi ke materi yang keempat. Nah, di sini ada upaya menjaga alam. Ya, kita akan lihat upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam. Kita klik. Nah, ini dia tidak terlalu nampak, ya. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam atau yang biasa kita singkat dengan SDA? Yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan atau penanaman pohon, ya. Kemudian tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan atau tidak membakar hutan sembarangan. Kemudian penghijauan daerah aliran di sungai. Kemudian selain itu kita juga bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kemudian penggunaan BBM yang bijak, BBM bahan bakar minyak. Nah, ya. Kemudian kita juga bisa mencegah terjadinya pencemaran air. Kemudian kita juga bisa melakukan, ya, atau kita juga bisa menghindari teknik ladang yang berpindah. Kemudian mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Jadi ini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam, ya. Oke, nah ini adalah materi yang pertama di pembelajaran IPA. Nah, sekarang kita akan lihat materi yang kedua itu di materi bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Indonesia. Kita next kan. Nah, di sini materinya tentang mendeklamasikan puisi. Di sini ada pengertian deklamasi puisi, kemudian ada contoh puisi, ada penjelasan tanda jeda, dan ada pertanyaan dari puisi yang akan kita bacakan nanti. Kita akan melihat dulu pengertian dari deklamasi puisi. Kita klik. Nah, di sini pertanyaannya, tahukah kamu bahwa deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi tersebut, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran 6 kemarin, ya. Kita membaca puisi itu tidak boleh membawa teks. Ya, caranya itu kita harus hafalkan dulu puisi tersebut. Kalau kita sudah hafal, maka kita bisa membacakan puisi tersebut tanpa menggunakan teks. Nah, biasanya orang yang mendeklamasikan puisi itu harus menghafalkan puisinya terlebih dahulu, agar nantinya ketika tampil di depan dia tidak membawa teks lagi. Kemudian membaca puisi itu juga memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang pelafalan dan intonasi. Ingat-ingat lagi, ya. Nah, selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Nah, dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya oleh orang-orang yang mendengarkan puisi yang kita bacakan. Oke, kita akan lihat di sini contoh puisinya. Ya, bagaimana contoh puisi yang ada di dalam sini. Nah, ini. Ya, ini adalah contoh puisi, yaitu tentang penjaga alamku. Jadi, di sini kita akan membaca puisi ini secara bersama-sama, ya.